Oke, kembali lagi bersama aku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Kita kembali lagi di series America 250. Episode, literally ini sebenarnya episode 12A. Ya, ini sebenarnya episode 13 sih, tapi gue ubah jadi 12A aja. Karena demi menghindari angka 13. Bagi yang belum tahu, angka 13 itu adalah angka sial di Amerika Serikat. Ya. Dan itu ya berpengaruh juga ke seluruh dunia. Karena Amerika itu kan negara yang paling berpengaruh di dunia. Jadi ya pengaruhnya sampai sini. Jadi ya otomatis gue juga sebut angka 13 sebagai angka sial. Ya. Maka gue ubah yang harusnya ini adalah episode 13, gue ubah jadi episode 12A. Ya, gitu. Sama kayak yang waktu itu tuh yang kalau nggak salah yang sejarah perang yang gue reaction perang dingin itu kan. Kalau masih inget ya. Ya, itu gue juga pakai itu. Yang episode 13A yang sebenarnya adalah episode 13 yang sebenarnya adalah episode 13 ya. Itu gua ganti jadi 12A gitu. Udah lah, daripada nanti ngebaca 2 menit, ayo kita mulai ya. Di antara kalian, apa ada yang pernah main game Assassin's Creed Rogue? Game pertama seri Assassin's Creed yang memungkinkan kita memainkan seorang Templar sebagai karakter utama dan memburu para assassins. Di game ini, kita bisa memainkan The Naval Campaign, di mana karakter utama harus mengerahkan armada Inggris melawan Prancis ke seluruh dunia saat Perang 7 Tahun. Perang 7 Tahun yang berlangsung dari 1756 hingga 1763 seringkali merupakan perang yang terlupakan. Eksistensinya seakan terbayangi dengan perang yang lebih populer seperti Revolusi Amerika, Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua. Padahal sebenarnya, Perang 7 Tahun disebut-sebut oleh banyak sejarawan sebagai Perang Dunia atau Perang Global Pertama, yang pertempurannya terbentang dari benua Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia. Nah, Mimin yakin pasti tidak banyak inspektor yang tahu mengenai perang ini dibandingkan perang lain seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maka dari itu, di episode kali ini, Mimin mau membahas soal Perang 7 Tahun yang seakan terlupakan. Lu tahu nggak? Bayangin, kucing kalian punya kedai es krim kayak begini. Emang gemesin banget ya. Tapi yang menarik, video ini bisa diubah jadi style kayak begini. Nah, gua bakal kasih tahu cara bikinnya. Semuanya Perang 7 Tahun secara umum merupakan perang global antara Prusia dan Inggris bersama para sekutunya, melawan Prancis dan Austria dengan para sekutunya. Meskipun ada sumber yang berkata, Perang 7 Tahun sudah dimulai sebelum 1756 dan tentunya lebih lama dibandingkan 7 tahun. Namun di sini Mimin setuju bahwa secara de jure, Perang 7 Tahun berlangsung dari tahun 1756 hingga 1763 karena adanya deklarasi perang secara resmi pada tahun 1756. Tidak seperti perang-perang lainnya yang memiliki pemicu, seperti pembunuhan anak Duk Franz Ferdinand di Perang Dunia Pertama, serta invasi Jerman ke Polandia di Perang Dunia Kedua. Perang 7 Tahun merupakan lanjutan dari perang-perang yang sudah terjadi sebelumnya, yang bahkan bisa ditelusuri hingga 1740. Di tahun 1740, Kaisar Karl VI dari Kekaisaran Romawi Suci meninggal dan membuat tahta kini diteruskan pada anaknya, Kaiserin Maria Theresia. Namun Kaisar Friedrich II malah mengambil kesempatan ini untuk mengambil Silesia dari Austria. Dalam perang yang disebut sebagai War of the Austrian Succession ini, kelak Prusia akan berhasil menguasai Silesia dengan ditandatanganinya Treaty of Aix-la-Chapelle yang menunjukkan bahwa Prusia juga merupakan kekuatan besar di Eropa. Di sisi lain, Inggris dan Prancis ini berebut kekuasaan di hampir seluruh bagian dunia, namun Amerika Utara merupakan daerah yang paling panas. 3 Juli 1754, Prancis bersama orang Amerika asli kemudian menyerang benteng Inggris di Fort Necessity, yang kemudian memulai French and Indian War. Terkadang tanggal ini juga dipercaya sebagai tanda mulainya dari Perang 7 Tahun, secara de facto karena tidak ada deklarasi perang resmi antar Inggris dan Prancis, terlepas dari adanya fakta bahwa pertempuran sudah berlangsung di Amerika Utara.
Di belahan dunia lain, Inggris dan Perancis juga memiliki persaingan di tempat-tempat seperti Kok Karibia, kata-katanya dengan kata-kata melemahnya komunis Spanyol di ya? Karibia Kocak. dan melemahnya kekaisaran Mughal di Kan India. satu untuk semua, Kini semua baik satu. Inggris What dan the Perancis hell? mau menendang rival mereka di daerah tersebut dan memperlihatkan siapakah bos sebenarnya. Lah, tukeran sekutu. Dalam Perang Dunia Kedua, Italia dikenal sebagai negara yang seringkali berpindah aliansi. Nah, sama seperti Italia, saat Perang 7 tahun, menuju tahun 1756, ada pergantian aliansi antara Prancis dan Inggris dengan sekutu mereka, yakni Prusia dan Austria. Saat War of the Austrian Succession, Prancis mendukung Prusia, sedangkan Inggris mendukung Austria atau Habsburg. Namun dengan ditandatanganinya Treaty of Aix-la-Chapelle, Prancis memulai sikap antagonisme dengan Prusia karena Prusia menandatangani perjanjian tanpa memperhitungkan kepentingan Prancis. Inggris di sisi lain tentunya sangat senang karena kini Prusia secara tidak langsung membuat rivalnya menjadi kalang kabut. Perlahan, Prusia semakin dekat dengan Inggris, sedangkan Austria dengan Prancis. 17 Mei Wah iya, tukeran 1756, sekutu beneran. setelah bergulat di Amerika Utara selama 2 Oh, tahun, iya. akhirnya Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang secara resmi yang meresmikan dimulainya Perang 7 tahun secara de jure. Di Amerika Utara, Inggris memulai perang dengan sangat buruk karena mereka berperang tanpa strategi yang matang dan manajemen yang sangat buruk. Pasukan Inggris terdiri atas militer dan milisi yang tentunya kurang profesional jika dibandingkan tentara Prancis yang sudah sangat profesional dan berpengalaman. Prancis memenangkan banyak pertempuran melawan Inggris satu demi satu, seperti pertempuran di Fort Oswego. Meskipun begitu, di Eropa, kabar baik untuk Inggris datang dari Prusia. Pada 29 Agustus 1756, Prusia menginvasi Sasen yang membuka front baru di perang ini, yang membuat Prancis juga harus mulai mengalihkan perhatiannya ke Eropa meski mereka memiliki Austria. Tidak seperti Inggris di Amerika Utara, tentara Prusia dikenal sebagai salah satu tentara yang paling profesional dan sangat disiplin di Eropa, yang membuat Prancis tahu mereka harus sangat memperhitungkannya sebagai lawan. 58.000 tentara dikirim Friedrich II ke Sasen untuk melawan Maria Theresia. Benar saja, pada 14 Oktober 1756, pertahanan terakhir Sakon di Pima bertekuk lutut pada Friedrich II, dan kini Bohemia menjadi target selanjutnya. Mismanajemen serta buruknya koordinasi masih menghantui Inggris di Amerika Utara, meskipun adanya kabar baik Prusia di wilayah Eropa. Pada tahun 1757, Inggris harus menahan Fort William Henry yang akan dikepung oleh tentara Prancis dan Indian. Major Daniel Webb memutuskan untuk mundur dari Fort William Henry dan menyuruh Lieutenant George Munro untuk menahannya. Namun Webb tidak tahu betapa banyak pasukan Prancis yang akan menyerang, sedangkan dia hanya memiliki 2.300 pasukan. Tiba-tiba Prancis menyerang dengan 7.000 orang yang membuat Inggris kewalahan. Terlepas dari hal tersebut, George Munro dikenal karena aksi heroiknya yang menahan Prancis dari 3 hingga 9 Agustus 1757, meskipun dengan persiapan yang kurang dan kalah jumlah. Namun para orang Indian yang menyerang, Hei Dola, pilih satu angka antara 1 sampai 1000. Aku pilih angka 740. kalah jumlah. Namun para orang Indian yang menyerang melakukan pembantaian kepada orang-orang Inggris, dan Prancis membiarkannya meskipun ada juga korban seperti anak-anak dan perempuan. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai pembantaian Fort William Henry. Meskipun teater Amerika Utara terlihat seperti bencana bagi Inggris, namun di Eropa, Frederick II justru kembali membawa kabar baik. Kemenangan di Bohemia membuat Prancis harus mengalihkan perhatiannya ke Eropa yang kewalahan dengan berita kemenangan Prusia di wilayah Rosbach. Frederick II dikeroyok oleh Prancis dan Austria di Rosbach. Prusia pun kalah jumlah hampir 2 kali lipat. Namun terlepas dari fakta ini, Frederick II menang pada November 1757 dan sebulan kemudian ia kembali menghajar Austria di Leuthen. Hal ini membuat Prancis, Austria, serta sekutunya seperti Rusia, Swedia, dan negara-negara Jerman kecil pro-Austria kini menjadi takut dengan Prusia di bawah pimpinan Frederick II. Dalam sejarah, Inggris seringkali gagal di tahap-tahap awal seperti dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, serta banyak perang lainnya. Namun tetap saja, Inggris bisa keluar sebagai pemenang. Selain karena adanya Royal Navy yang sangat perkasa, kemampuan Inggris yang suka diabaikan oleh musuhnya
adalah kemampuan untuk beradaptasi dan mempelajari kekalahan. Saat Perang Dunia Kedua, Inggris dengan cepat memasang radar untuk melindunginya dari Luftwaffe dan memecahkan kode Jerman untuk pertempuran di Atlantik. Dalam Perang 7 tahun, Inggris juga menyadari bahwa kondisi Amerika Utara berbeda dengan Eropa. Hal ini membuat mereka harus membuat taktik baru dengan memanfaatkan kondisi medan. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa kondisi Amerika Utara berbeda dengan Eropa. Hal ini membuat mereka harus membuat taktik baru dengan memanfaatkan kondisi medan. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa pentingnya koordinasi baik antara pasukan dan jenderal, serta memutuskan hubungan antara Prancis dan orang Indian. Orang Indian yang merupakan orang asli di Amerika Utara tentunya sangat paham mengenai kondisi daerahnya. Hal tersebut membuat Prancis unggul karena mereka memiliki tentara yang betul-betul tahu cara beradaptasi dengan medan perangnya. Kelak, serangan Inggris akan ditujukan kepada pasukan-pasukan Indian pro-Prancis serta jalur-jalur pasukan Prancis. Benteng pertahanan Prancis hanya akan diserang jika mereka penting bagi jalur pasukan Prancis. Perlahan namun pasti, Inggris mulai mendapatkan momentum, seperti ketika mereka mendapatkan benteng Louisburg serta Fort Frontenac. Pada bulan Oktober 1758 juga, Treaty of Easton ditandatangani oleh Inggris bersama suku-suku Indian pro-Prancis. Penandatanganan perjanjian ini merupakan titik balik dari teater Amerika Utara, karena Prancis kehilangan dukungan suku Indian dan membuat Inggris mendapatkan sekutu lokal seperti suku Lenape. Meskipun teater Amerika Utara mulai terkontrol oleh Inggris dan sekutunya, namun teater ini hanya merupakan satu dari banyak teater di Perang 7 tahun. Di Eropa, Inggris menjanjikan dana bantuan kepada Frederick II sebesar 670.000 pound sterling per tahun untuk membantunya berjuang di Eropa. Inggris cukup beruntung mendapat sekutu yang sangat profesional sehingga ia tidak perlu ikut-ikutan di Eropa, sehingga Eropa berhasil dikontrol oleh Frederick II yang sangat bisa diandalkan. Inggris hanya perlu memberi dana untuk memastikan Prusia semakin kuat, meski dikeroyak oleh Prancis dan kawan-kawan. Prancis di sisi lain harus tetap memperhatikan Eropa meskipun memiliki banyak sekutu seperti Rusia, Swedia, dan Austria. Prancis juga semakin pusing karena dengan fokusnya yang terbelah, Inggris di luar Eropa mulai menyerang tanah jajahan Prancis di Karibia, di mana pada Mei 1759, Guadeloupe berhasil jatuh ke tangan Inggris. Inggris pun mengalahkan Prancis di benteng Ticonderoga. Prancis lalu kabur ke Crown Point dan pergi ke Quebec sebagai pertahanan terakhir. Prancis pun memberikan pertahanan hebat di Quebec, hingga Inggris baru bisa menguasainya setelah bertempur selama 2,5 bulan, hingga September 1759. Prancis pun mencoba mengambil kembali Quebec pada Mei 1760, namun aksi ini gagal dan mengakhiri teater Amerika Utara dalam Perang 7 tahun setelah Inggris menguasai Montreal. Setelah Amerika Utara jatuh, kini Perang 7 tahun bukan pertempuran antara Inggris dan Perancis untuk memenangkan perang, namun melihat seberapa baik dan bagus bagaimana Perancis bisa bertahan dari serangan Inggris. Karena sejak Battle of Kunnersdorf, Frederick II mulai kewalahan. Hal ini karena Prusia harus berperang melawan Austria dan Rusia. Bahkan Berlin berhasil diserang oleh pasukan Rusia dan Austria dan diduduki. Namun Frederick II tetap bertahan dan memiliki tentara yang tetap disiplin dan berani menahan para musuhnya. Kabar baik bagi Frederick II baru datang pada Januari 1762. Keinginan berwakaf Al-Quran secara online adalah niatan yang sangat mulia. Namun sering kali timbul pertanyaan. Bagi Frederick II baru datang pada Januari 1762, ketika Kaisar Elizabeth dari Rusia meninggal dunia dan digantikan oleh keponakannya Peter III. Tidak seperti tantenya, Peter III merupakan Kaisar Rusia berdarah Jerman yang sangat pro-Prusia. Lalu Peter III dengan cepat menginginkan Rusia untuk bersekutu dengan Prusia, karena ia sangat mengagumi Frederick II. Pada bulan Mei, Rusia dan Prusia kemudian menandatangani Treaty of Saint Petersburg yang menghentikan perang dan membuat kedua negara menjadi sekutu. Tentunya hal ini merupakan kabar buruk bagi Prancis dan sekutunya, karena Rusia kini telah menjadi musuh. Bagi Prancis dan sekutunya, ini merupakan akhir dari semuanya. Inggris mengejar Prancis di India dan menang tahun 1761,
sedangkan Rusia dan Prusia mengejar Austria, Swedia, dan Prancis di wilayah Eropa. Perang 7 tahun dimenangkan oleh Inggris dan Prusia bersama sekutunya. Namun perang ini diakhiri dengan dua perjanjian yang berbeda, yakni Treaty of Paris yang Oke, ini ditandatangani pada kayaknya 10 bukan, Februari ini kayaknya nggak masuk deh. Ini kayaknya 1763 nggak masuk nih. antara Inggris dengan Spanyol Nggak dan masuk Prancis, ini America serta 250. Treaty of Karena nggak ada Hubert-Sburg hubungannya sama Amerika. yang ditandatangani pada 15 Februari 1763 antara Prusia, Sasen, dan Austria. Di Treaty Hubert-Sburg, Austria kembali mendapatkan Sasen, sedangkan Prusia mendapatkan Silesia. Namun kini Prusia dipandang sebagai negara superpower. Di sisi lain, Treaty of Paris memaksa Prancis mengembalikan daerahnya yang didapatkan dari Inggris serta mentransfer banyak koloninya terutama di Amerika Utara. Perang 7 tahun adalah awal naiknya pamor Prusia di Eropa yang kelak akan membuat dualisme Prusia dan Austria di Eropa, khususnya di antara negara-negara Jerman. Di sisi lain, meskipun perang antara Inggris dan Prancis telah berakhir, namun Prancis masih menyimpan rasa dongkol kepada Inggris. Prancis pun ingin membalaskan dendamnya ke Inggris suatu hari nanti, setelah Inggris membuat 13 koloninya menjadi marah akibat ia memaksa mereka membayar hutang perang 7 tahun lewat pajak yang dipaksakan. Prancis pun mendukung 13 koloni tersebut dalam pertempuran yang kelak akan dikenal sebagai Revolusi Amerika Serikat. Nah, menurutmu, Atau gak masuk deh, apakah ini yang masuk ya. terjadi jika Inggris dan Prusia kalah dalam perang ini? Apakah hasilnya akan bisa mengubah alur sejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, kembali lagi. Oh ya, bukan. Sampai di sini dulu videonya ya.